Selamat pagi adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita kembali berkumpul dan kita akan merayakan suatu ibadah kebaktian yang luar biasa penting ya adik-adik. Kebaktian apa ya Kak? Perayaan Paskah. Perayaan Paskah ya. Perayaan Paskah itu berarti Tuhan Yesus bangkit ya Kak. Tapi kita nggak rame-rame kayak biasanya. Wah, kenapa ya Kak ya? Nggak boleh dulu ya. Harus jaga jarak. Jaga jarak ya. Kita aja mesti menjaga jarak. Ya, tetapi kita akan tetap bersukacita ya. Kita akan merayakan Paskah ini selalu harus dalam sukacita. Karena kita tahu Dia ada lahir untuk Kita. Untuk saya, untuk kamu. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun kami, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Ya, adik-adik, mari kita mulai kebaktian ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami bersama-sama berkumpul. Tuhan Yesus ingin merayakan kemenangan, yang luar biasa di mana Tuhan telah bangkit. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami boleh bersama-sama merayakan ini dengan sukacita. Walaupun situasinya seperti begini, kami percaya bahwa Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan yang pimpin dengan Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak, biasanya kita kan rame-rame banyak orang. Iya. Ada banyak acara, ada banyak pertunjukan, ada paduan suara, Ada suara anak, ada lomba. ada hadiah, kadang-kadang ada Tapi- makanan. Sedih nggak sih kalau di rumah masing-masing? Enggak, kan kita percaya Kak dengan kebangkitan ini bahwa kita memiliki sesuatu yang luar biasa, yaitu keselamatan. Bukan masalah rame-ramenya. Bukan. Yang penting hatinya, Iya, kan? hatinya percaya bahwa Yesus bangkit, Yesus menang. Dan kita jadi bersukacita. Cita. Yesus disalib di bukit Golgota untuk menebus dosa manusia, yang mati bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Bukan sukacita mau dikatakan, bukan sukacita sebab Yesus ku menang, bukan sukacita sebab Yesus ku hidup, ku bersukacita Yesus bangkit, ku bersukacita Yesus bangkit. Haleluya, Yesus bangkit Kak. Puji Tuhan. Itu sebabnya Natal ada artinya. Coba kalau Yesus hanya lahir di Bethlehem, Iya, kita Pak. bersukacita. Iya. Oh, Yesus nggak mau tahu, gue nggak mau mati dan aku nggak bisa bangkit Iya. untukmu. Iya, Apa Pak. gunanya? Betul, hanya lahir kan ya. Ya, dia hanya lahir dengan sukacita, dengan segala kemewahan yang kita rayakan setiap tanggal 25 Desember. Iya. Tapi kalau Yesus tidak mati dan tidak bangkit, Bangkit. tentu kita sia-sia iman kita, betul? Betul. Karena dia bangkit, sebab itu ada hari Esok. Baik, Karena ya. dia hidup, kita punya harapan untuk hari esok. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosa
Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada apa? Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yang kedua, Yesus Kristus, Juru Selamatku, Rajaku, Kau Tuhanku, Kau telah bangkit, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Sebab Dia hidup. Ada apa kan? Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Indah sekali Kak ya. Iya. Jaminan karena Dia hidup, kita memperoleh juga kehidupan yang kekal. Dan ada harapan, Kak. Mungkin sekarang suasana yang tidak enak. Betul adik-adik, saat Kayaknya ini tidak ada harapan. betul kemana-mana takut ya. Iya. Kayak jadi kita dari Parno gitu Iya, ya. kemana-mana Mau megang apa takut, takut. ya. Ketemu siapa Takut. takut. Deket-deket takut. Takut. Tunggu jangan Jauh, deket-deket. ya, betul. 5 meter. Iya, jangan terlalu jauh ya. Ya adik-adik. Itu artinya Sebab Dia pegang hari esok, Kak. Kita nggak usah khawatir kalau lagi. takut. Adik-adik, Kita ya. yang penting kita hati-hati, kita waspada jaga kesehatan, tapi tetap ada harapan ya. Ya. So what setelah itu? Kan kalau Dia hidup, Dia ingin juga orang lain memperoleh hidup. Tuhan Kita mau menjadi- kita menjadi teladan seperti Kristus. Jadi Kita menjadi duta, kita menjadi wakil Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita itu. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus kau mengabdi bagiku. Kuutus kau membalut yang terluka, menolong jiwa sangat berkayu, menanggung dosa dan derita dunia. Kuutus kau berkorban bagiku. Adik-adik siapkan hati. Kita akan segera mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Presno. Yang tema Paskah kita kali ini adalah Yesus penolongku. Menjadi Dia adalah penolong yang menolong kita, dan Tuhan mau kita juga menjadi penolong buat sesama kita. Lagu bait ketiga kita akan nyanyikan dengan sikap berdoa, dan setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kuutus kau mencari sesamamu yang hatinya tegar termelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Kuutus kau mengiring langkahku, setia mengutusku. Kuutus kau. Selamat pagi adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang mengasihi kami sungguh bersyukur pagi hari ini kami boleh merayakan Paskah. Kami sudah menaikkan pujian dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami mendengarkan firman-Mu dengan tertib Tuhan, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu untuk kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh merayakan Paskah. Kak Parso mau tanya, adik-adik tahu arti Paskah yang sesungguhnya? Coba bicara dengan adikmu atau kakakmu di kiri kananmu atau kepada orang tuamu yang mungkin ada di dekatmu. Katakan kepada mereka arti Paskah. Kak Presno kasih waktu beberapa detik. Baik. Kak Presno yakin jawaban yang kalian berikan, yang kalian sampaikan kepada adikmu, kakakmu, orang tuamu adalah jawaban yang benar tentang arti Paskah. Nah, hari ini Kak Presno akan menyampaikan cerita firman Tuhan dengan tema Tuhan Yesus penolong hidupku. Tuhan Yesus penolong hidupku. Bacaannya terambil dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Nanti adik-adik baca sendiri dengan lengkap ya. Satu kali di sebuah gereja ada seorang pendeta yang ingin tahu apa yang sudah diajarkan oleh guru-guru di sekolah minggu itu kepada anak-anak sekolah minggu. Maka pendeta itu sengaja bertemu langsung dengan anak-anak sekolah minggu. Lalu dia kasih satu pertanyaan, bunyinya begini. Anak-anak, siapakah Tuhan Yesus bagi kamu? Siapa Tuhan Yesus bagi kamu? Yang tahu jawabannya, angkat tangan terlebih dahulu. Lalu seorang anak angkat tangan. Lalu berkata, bagi saya, Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter, Bapak Pendeta. Ketika dokter di rumah sakit berkata, waduh, kami tidak bisa melakukan apa-apa lagi untuk menolong pasien ini. Penyakitnya sudah parah. Tolong dibawa pulang saja. Tapi begitu keluarga berdoa, minta Tuhan Yesus menolong, menyembuhkan. Dan terjadi mujizat. Pasien yang sudah sakit parah itu sembuh, Bapak Pendeta. Berarti Tuhan Yesus dokter di atas segala dokter. Bapak Pendeta tersenyum puas. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus juga sanggup menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Karena Tuhan Yesus lebih besar, lebih berkuasa dari virus corona. Amin adik-adik. Lalu pendeta tanya lagi, siapa lagi yang mau kasih jawaban ke saya tentang siapakah Tuhan Yesus bagimu? Ada seorang anak angkat tangan dan berkata, bagi saya Tuhan Yesus adalah hakim di atas segala hakim, Bapak Pendeta. Hakim di dunia ini bisa disogok, bisa dibayar. Orang yang salah bisa jadi benar. Orang yang benar bisa jadi salah. Tapi Tuhan Yesus tidak bisa disogok. Di pengadilannya, orang yang salah akan dinyatakan salah. Orang yang benar akan dinyatakan benar. Dia hakim di atas segala hakim. Bapak Pendeta juga tersenyum puas mendengar jawaban anak sekolah minggu yang kedua. Siapa lagi? Seorang anak angkat tangan lagi, anak yang ketiga, dan berkata, bagi saya Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja, Bapak Pendeta. Karena dialah yang menciptakan raja-raja yang ada di dunia ini, presiden-presiden, kepala-kepala negara, ratu. Dia adalah raja di atas segala raja karena dialah yang menciptakannya. Pendeta juga puas. Siapa lagi kata pendeta itu? Seorang anak berdiri dengan tenang dan berkata,
Bagi saya Tuhan Yesus itu seperti seorang pemulung. Lalu dia duduk. Pendeta kaget lalu bertanya, maksud kamu? Lalu anak ini berkata, Bapak Pendeta, kita semua adalah manusia yang berdosa. Kita seperti sampah yang busuk, yang kotor, yang harusnya dibuang ke tempat pembuangan sampah dan dibakar sampai habis. Tetapi karena Tuhan Yesus mengasihi kita, Dia datang ke dunia. Mati di atas kayu salib, menggantikan kita. Menebus dosa-dosa kita. Bapak Pendeta terdiam. Matanya berkaca-kaca. Dia terharu dengan jawaban anak sekolah minggu yang keempat. Adik-adik, kalau pertanyaan yang sama Kapres tanyakan kepada adik-adik, siapakah Tuhan Yesus bagi kamu? Kira-kira apa jawaban kamu? Di sebuah gereja yang lain ada seorang pendeta yang ingin tahu seberapa besar kasih Allah kepada dunia. Dan pertanyaan ini disampaikannya kepada anak-anak sekolah minggu. Dia berkata, siapa di antara kamu yang dapat menjelaskan berapa besarnya kasih Allah kepada manusia, kepada kita, dengan cara menggambar di papan tulis. Dan seorang anak maju ke depan, diambil spidol, lalu dia gambar langit yang tinggi. Lalu dia berkata, setinggi langit kasih Allah kepada kita, Bapak Pendeta. Pendeta tersenyum puas. Siapa lagi? Seorang anak maju ke depan. Dia menggambar laut yang sangat luas. Lalu dia berkata, seluas samudra kasih Allah kepada kita, Bapak Pendeta. Terima kasih. Siapa lagi? Siapa lagi? Ada seorang anak, dia maju ke depan. Dia menggambar 2 buah garis lurus yang saling berpotongan, membentuk salib. Dan kali ini Bapak Pendeta terdiam. Dia meneteskan air mata. Kasih Allah yang terbesar dibuktikannya di atas kayu salib, mengorbankan nyawanya untuk menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Adik-adik, tadi kita melihat ada gambar salib yang digambar oleh anak sekolah minggu yang ketiga. Pertanyaan Kak Presno bagi adik-adik, apakah adik-adik tahu arti daripada salib yang sesungguhnya? Yang pertama, arti salib adalah lambang penderitaan. Karena di atas kayu salib seorang tangannya dipaku, kakinya dipaku. Bahkan Tuhan Yesus tangannya dipaku, kakinya dipaku, bahkan kepalanya pun dimahkotai duri. Darah bercucuran. Lambang penderitaan. Salib juga adalah lambang penghukuman yang paling kejam pada zaman Yesus. Seorang yang dianggap sebagai penjahat besar akan dihukum dengan cara disalibkan. Yang ketiga, salib adalah lambang kematian. Kalau orang Kristen meninggal, maka di kuburannya akan dipasang salib. Yang keempat, adik-adik, salib adalah lambang kemenangan yang sejati. Karena di atas kayu saliblah Tuhan Yesus berkata, Tetelestai, sudah genap, sudah selesai. Karena memang tujuannya datang ke dunia ini untuk mati di atas kayu salib, menggantikan kita, menebus kita dari dosa-dosa kita. Adik-adik, bacaan kita tadi, Matius 28 ayat 10, menceritakan tentang adanya 2 orang wanita, 2 orang perempuan yang pergi ke kubur
Tuhan Yesus. Kuburan pada masa itu bentuknya adalah seperti sebuah goa. Lalu ada batu yang digulingkan untuk menutup lubang goa itu. Sesampainya di sana, para perempuan itu menjadi terkejut karena batu penutup kubur Yesus sudah terguling. Dan di atas batu itu duduk seorang malaikat Tuhan. Lalu berkata kepada mereka. Kak Person akan bacakan Matius 28 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Apa arti kebangkitan Tuhan Yesus? Adik-adik yang terkasih. Yang pertama, ketika Tuhan Yesus bangkit, itu membuktikan bahwa Dia benar-benar Tuhan. Dia bukan cuma mati, tetapi Dia bangkit dari kematian. Dia bukan saja membangkitkan Lazarus yang sudah dikubur selama 4 hari, tetapi Dia sendiri sanggup bangkit dari antara orang mati, karena Dia benar Tuhan. Yang kedua, itu berarti iman percaya kita kepada Kristus dan firman-Nya tidak sia-sia. Iman yang benar. Dan ayat di firman Tuhan berkata, kalau kita percaya kepada Yesus, kita pasti beroleh hidup yang kekal. Maka itu akan terjadi. Ada firman Tuhan yang berkata bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan untuk masuk ke dalam surga yang kekal. Itu benar. Dan firman Tuhan yang berkata bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Itu berarti benar akan terjadi. Ia menyertai kita sampai hari ini, bahkan di tengah-tengah kemelut yang sedang kita hadapi. Menghadapi sakit penyakit, menghadapi wabah virus corona. Tuhan Yesus juga ada menyertai kita. Yang ketiga, kebangkitan Kristus berarti kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Di 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57 dikatakan di sana, maut telah ditelan dalam kemenangan. Bahkan sengat maut, yaitu dosa, telah dikalahkan. Yesus mengalahkan dosa. Berarti kita yang percaya kepadanya juga mengalahkan dosa. Adik-adik, pertanyaan yang berikut yang harus kita renungkan adalah, mengapa Tuhan Yesus mau mati bagi kita? Mengapa Ia rela mati bagi kita? Alasan yang pertama adalah karena Dia sangat mengasihi kita. Yohanes 3 ayat 16 mungkin salah satu ayat yang adik-adik pernah hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, karena Dia mengasihi kita. Alasan yang kedua mengapa Ia rela mati bagi kita adalah karena Dia tidak mau, Dia tidak ingin kalau kita mati, kita masuk dalam api neraka. Walaupun firman Tuhan berkata upah dosa adalah maut, tetapi lewat kematian dan kebangkitannya. Dan kalau kita percaya, kalau kita mati, kita akan masuk ke dalam surga yang kekal. Yang ketiga, supaya kita bisa mengalahkan dosa. Karena kematiannya juga mengalahkan sengat maut, yaitu dosa. Kita bisa berhenti dari dosa malas, menjadi anak yang rajin. Kita bisa berhenti dari dosa berkelahi, berantem. Kita akan menjadi pembawa damai. Kita akan berhenti dari dosa nyontek. Kita menjadi anak yang rajin kerja keras. Kita bisa berhenti dosa berbohong. Kita menjadi orang yang jujur. Kita memiliki kuasa untuk mengalahkan dosa. Yang keempat,
supaya kita bisa melakukan perintah-perintah Tuhan. Menghormati orang tua kita, menghormati guru-guru kita, menghormati guru-guru sekolah minggu di sekolah minggu kita. Mengasihi teman-teman kita, bahkan mengampuni orang yang memusuhi kita, yang pernah melakukan bullying terhadap kita. Karena kematian dan kebangkitannya memberikan kuasa kepada kita untuk melakukan perintahnya. Adik-adik, di sebuah sekolah dasar SD Kristen, ada seorang guru bahasa Indonesia yang sangat kreatif. Dalam pelajarannya, dalam satu kesempatan di sebuah kelas, dia menyuruh murid-murid di kelas itu untuk melengkapi sebuah karangan yang belum selesai. Tugasnya begini, lengkapi karangan berikut ini. Lalu dia buatlah cerita yang belum selesai. Bunyinya demikian. Ada seekor semut dan seekor belalang yang menjalin persahabatan. Pada musim panas, belalang bersantai-santai sambil menghabiskan makanannya. Sementara semut bekerja keras mengumpulkan makanan. Dan tibalah musim hujan. Lalu murid-murid di kelas itu disuruh menyelesaikan cerita yang belum selesai ini. Guru itu menyuruh murid-murid di kelas itu menyelesaikan cerita ini di selembar kertas dan diberi waktu 15 menit. Setelah itu guru ini mengumpulkan kertas-kertas karangan anak-anak itu. Lalu dia lihatlah jawaban-jawaban yang diberikan atau cerita-cerita lanjutan sampai selesai yang ditulis oleh murid-murid di kelas itu. Sebagian besar jawabnya begini. Lalu semut itu membagi makanannya dengan belalang, dan mereka pun terus hidup berdampingan. Happy ending. Ada seorang anak jawabannya begini. Matilah kau belalang. Mungkin ini orang Batak kayak Kak Presno Saragi. Mungkin dia sambil kesal menjawab belalang yang tidak tahu diri menghabiskan makanannya pada musim panas. Dan begitu musim hujan tidak ada makanan. Matilah kau belalang. Lalu satu jawaban yang lain yang sangat unik. Jawabannya begini. Lalu semut itu memberikan semua makanannya kepada belalang. Dan belalang itu tetap hidup. Tetapi semut itu mati. Lalu di sebelah karangannya dia gambar 3 buah salib dan tulisan Selamat Paskah. Anak SD ini rupanya sangat menghayati peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Pelajaran bahasa Indonesia berubah menjadi pelajaran agama Kristen. Mungkin anak ini kelak akan menjadi seorang pendeta. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, yang terakhir, apa yang harus adik-adik lakukan setelah mendengarkan cerita Paskah ini? Yang pertama, percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan yang sudah mati dan bangkit dari kematian. Percayalah bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Yang kedua, rajin berdoa. Rajin baca firman Tuhan. Dan rajin beribadah di sekolah minggu. Dan ketika beribadah dengan sungguh-sungguh, nyanyi sungguh-sungguh, doa sungguh-sungguh, dengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Waktu berdoa, bukan cuma doakan dirimu, tapi doakan keluargamu. Doakan guru-guru di kelasmu, di sekolahmu, guru-guru sekolah minggumu. Doakan juga pemerintah, dokter-dokter, suster-suster yang sekarang sedang berjuang untuk menolong orang-orang yang sakit karena virus corona. Supaya Tuhan memberikan kekuatan dan menghilangkan virus corona di dunia ini, secara khusus di Indonesia. Yang ketiga, ceritakan kabar baik ini kepada teman-teman. Bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Sama seperti para perempuan yang menceritakan peristiwa kebangkitan Kristus pada murid-murid Tuhan Yesus.
dalam Matius 28 ayatnya yang ke-7. Yang keempat, jadilah penolong bagi keluargamu, bagi teman-temanmu, dan bagi sesama. Bantu mama di rumah, cuci piring, jemur pakaian, menyapu, mengepel, rapikan tempat tidurmu sendiri. Bantu papa, cuci motor, cuci mobil, temenin papa pergi ke bengkel. Bantu adikmu di rumah, mungkin mereka atau adikmu kesulitan dalam mengerjakan PR. Bantu teman-temanmu yang mungkin ada kesulitan memahami pelajaran-pelajaran tertentu. Ajari mereka. Bantu juga tetanggamu yang mungkin saat sekarang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena sudah tidak bekerja selama beberapa waktu. Minta orang tuamu untuk menolong mereka, mungkin mengirim beras, lauk pauk, dan sebagainya. Lalu kamu juga stay at home, tinggal di rumah, belajar. Karena Kristus sudah menjadi penolong bagi kita, jadilah kita juga penolong bagi keluarga, bagi sesama, bagi tetangga. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk cerita firman Tuhan tentang kematian dan kebangkitan-Mu. Engkau adalah penolong hidup kami. Mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami dan memberikan kepastian keselamatan bagi kami di surga. Tolong kami Tuhan untuk menjadi penolong-penolong bagi sesama kami. Dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.